Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin wa ala alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua kesehatan jasmani dan rohani. Kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dalam perjalanan dan terang benderang seperti saat ini. Yang ketiga yang terhormat, Presiden Pengampu Mata Kuliah dan Syarat Pendidikan Ibu Dr. Andewi Artini, MAG, dan juga ketinggalan pula yang saya semua hormati teman-teman kelas PHK di semester 6. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa dapat memperoleh kuliah lagi di mata kuliah Fakultas Pendidikan Islam, yang mana di sini saya sebagai moderator dan untuk kelompok sekarang yaitu kelompok 8 yang mana akan mencoba menjelaskan tentang hakikat kurikulum dalam pendidikan Islam. Dan kelompok 8 ini beranggotakan 3 orang dan moderatornya saya sendiri. Dan selanjutnya yaitu mungkin ada penjelasan dari pemateri kita yang insyaallah akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ade Andriani, NIM 119202204. Di sini saya akan menjelaskan submateri tentang hakikat dan juga komponen kurikulum. Secara etimologi, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Nah, istilah ini pada mulanya itu digunakan dalam dunia olahraga yang berarti a literal race course, yang artinya suatu jarak yang harus ditempuh dalam pertandingan olahraga. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dalam konteks dengan dunia pendidikan itu memberinya pengertian sebagai circle of instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana guru dan mood atau suasana hati itu terlibat di dalamnya. Nah, sementara pendapat yang lain itu dikemukakan bahwa kurikulum adalah arena pertandingan, tempat pelajaran bertanding untuk menguasai pelajaran guna mencapai garis finish, yaitu berupa ijazah, kemudian diploma atau gelar kesarjanaan yang lain. Nah, dalam bahasa Arab, kata kurikulum itu biasa diungkapkan dengan kata manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan itu atau manhaj al-dirosah itu dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan gitu. Adapun secara terminologi, para ahli telah banyak mendefinisikan kurikulum. Di antaranya yang pertama itu ada Zakia Darajat. Beliau memandang kurikulum itu sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu gitu. Kemudian ada juga Muhammad Arifin memandang bahwa kurikulum itu sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan gitu. Kemudian ada juga Crow dan Crow mendefinisikan bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah gitu. Kemudian ada juga Dr. Adamardashi Sarhan dan Dr. Munir Kamil memandang bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi peserta didiknya di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolong untuk berkembang secara menyeluruh dalam segala segi dan juga merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan.
Nah, demikian pengertian kurikulum dalam pandangan modern itu merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang tidak hanya sebatas bidang studi dan kegiatan belajarnya saja, tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan juga pembentukan pribadi peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupannya yang pelaksanaannya itu bukan saja di sekolah tetapi di luar sekolah juga gitu. Kemudian jika diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam. Nah, melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, kemudian keterampilan dan juga sikapnya. Nah, dalam hal ini proses pendidikan Islam itu bukanlah suatu proses yang dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi hendaknya mengacu kepada konseptualisasi manusia sempurna gitu, atau insan kamil yang strateginya itu telah tersusun secara sistematis dalam kurikulum pendidikan Islam. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, pengertian kurikulum ini tidak hanya terbatas pada program pendidikan gitu, namun dapat diartikan menurut fungsinya. Seperti yang pertama, kurikulum itu dikatakan sebagai program studi. Maksudnya adalah seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari oleh peserta didik di sekolah atau di instansi pendidikan lainnya gitu. Kemudian kurikulum juga dikatakan sebagai konten. Maksudnya adalah data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lainnya yang memungkinkan timbulnya belajar. Kemudian kurikulum juga dikatakan sebagai kegiatan berencana. Nah, ini maksudnya adalah kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan dan dengan cara bagaimana hal itu dapat diajarkan dengan hasil yang baik gitu. Kemudian kurikulum juga dikatakan sebagai hasil belajar. Maksudnya seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa menspesifikasikan cara-cara yang dituju untuk memperoleh hasil-hasil itu, atau seperangkat hasil belajar yang direncanakan dan diinginkan gitu. Kemudian kurikulum juga dikatakan sebagai reproduksi kultural. Maksudnya adalah transfer dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat agar dimiliki dan dipahami anak-anak generasi muda masyarakat tersebut gitu. Kemudian kurikulum juga dikatakan sebagai pengalaman belajar. Maksudnya adalah keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan sekolah. Kemudian juga kurikulum itu dikatakan sebagai produksi. Maksudnya adalah seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang ditetapkan terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah komponen kurikulum. Kurikulum itu memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasionalnya dengan baik, yang disebut komponen yang saling berkaitan gitu, berinteraksi juga dan dalam upaya mencapai tujuannya gitu. Nah, di sini ada 4 komponen utama dalam kurikulum, yaitu yang pertama, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu. Nah, dengan lebih tegas lagi, orang yang bagaimana yang ingin kita bentuk dengan kurikulum tersebut. Kemudian yang kedua ada pengetahuan atau knowledge. Nah, informasi-informasi, kemudian data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu. Nah, bagian inilah yang disebut mata pelajaran. Kemudian yang ketiga ada metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi peserta didik untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum gitu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu ada metode dan cara penilaian evaluasi yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan hasil dari proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait hakikat dan juga komponen kurikulum. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang asas-asas kurikulum dalam pendidikan agama Islam. Menurut Buh Asy-Syaibani mengemukakan bahwa asas-asas umum yang menjadi landasan pembentukan kurikulum dalam PAI adalah yang pertama itu ada asas agama. Yang pertama itu seluruh sistem yang ada dalam masyarakat Islam, termasuk sistem pendidikannya, harus meletakkan dasar falsafah, tujuan dan kurikulumnya pada ajaran yang meliputi akidah, ibadah, dan hubungan masyarakat. Hal ini bermaksud bahwa semua itu pada akhirnya harus mengacu pada dua sumber,
yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya asas yang kedua yaitu ada falsafah. Dasar ini memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis hingga susunan kurikulum PNI suatu kebenaran, terutama dengan nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Asas yang ketiga yaitu psikologi. Asas ini memberikan arti bahwa kurikulum PAI hendaknya disusun untuk mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui peserta didik. Asas yang keempat yaitu ada asas sosial. Pembentukan kurikulum PAI harus mengacu ke arah realisasi individu dalam masyarakat. Hal ini dalam masyarakat dan zamannya. Terus di Indonesia sendiri penyusun, pengembang dan pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis besar haluan negara sebagai landasan filosofis negara. Menurut Nasution, filsafat besar manfaatnya bagi kurikulum, yaitu yang pertama, filsafat pendidikan menentukan arah kemana anak-anak harus dibimbing. Sekolah ia suatu lembaga yang dijadikan oleh masyarakat untuk menjadi anak mendidik manusia dan warga negara yang diciptakan oleh masyarakat itu. Jadi filsafat menentukan tujuan pendidikan. Yang kedua, dengan adanya tujuan pendidikan ada gambaran yang jelas tentang hasil pendidikan yang harus dicapai, manusia yang bagaimana yang harus dibentuk. Selanjutnya, filsafat juga menentukan cara dan proses yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, filsafat memberikan kebulatan kepada suatu pendidik sehingga tidak lepas-lepas. Dengan demikian terdapat kontinuitas, jadi berkelanjutan ya dalam perkembangan anak. Nah, setelah itu ada tujuan pendidikan memberikan petunjuk apa yang harus dinilai dan hingga mana tujuan itu telah tercapai. Selanjutnya dengan tujuan pendidikan memberikan motivasi dalam proses belajar mengajar bila jelas diketahui apa yang dicapai. Jadi berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh pakar-pakar di atas, asas-asas kurikulum PAI ini dilihat dari berbagai aspek, yakni yang pertama itu ada asas agama sesuai dengan acuan dan pegangan pokok seluruh umat Islam, bahwa sumber dari segala manusia yang berlaku adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah yang di dalamnya sudah terangkum berbagai aspek dibutuhkan untuk membuat dasar pendidikan, termasuk kurikulum PAI mengambil acuan dari Al-Quran yang menjadi kalamullah. Yang kedua ada asas filosofi. Di atas telah diungkapkan bahwa filsafat banyak memberikan pengaruh pada kurikulum, menentukan sejauh mana tujuan kurikulum yang menjadi kerangka acuan akan diraihnya dengan maksimal. Filsafat merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya itu ada asas psikologi. Pendidikan sangat berhubungan dengan kejiwaan manusia. Ilmu jiwa manusia berpengaruh dalam kegiatan belajar, karena belajar merupakan aktivitas seseorang untuk mentransformasikan ilmu, apakah dia dewasa atau masih kanak-kanakan. Dan kita ketahui bahwa
Belajar itu ternyata suatu proses yang pelik dan kompleks. Timbullah berbagai teori belajar yang menunjukkan ketidaksesuaian satu sama lain. Pada umumnya, tiap teori mengandung kebenaran, akan tetapi tidak memberikan gambaran tentang keseluruhan proses belajar. Jadi yang mencakup segala gejala belajar dari yang sederhana sampai paling pelik. Dengan demikian, teori belajar dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Pentingnya penguasaan psikologi belajar dalam pengembangan kurikulum antara lain diperlukan dalam hal ada lagi asas sosial budaya. Dalam lingkungan sosial dapat memberikan hasil yang baik dan dapat menyelesaikan diri pada masyarakat dan keluaran yang didapat bias maksimal dan kurikulum yang tertata rapi dapat memberikan sumbangsi terhadap pendidikan. Selanjutnya ada asas teknologi. Yang dimaksud dengan asas pengembangan ilmu dan teknologi adalah para pengambil kebijakan kurikulum hendaknya memperhatikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa masyarakat terpencil yang tertutup dengan adanya transportasi dan komunikasi yang luas berubah menjadi masyarakat yang terbuka dan mau berkomunikasi dengan daerah-daerah lain. Masyarakat yang tadinya hanya konsumtif terhadap hasil-hasil pertanian telah menjadi masyarakat yang lebih konsumtif terhadap produksi industrinya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menimbulkan kebutuhan baru, aspirasi baru, sikap hidup baru. Hal-hal di atas menentukan perubahan pada sistem dan isi pendidikan, sehingga pendidikan bukan hanya mewariskan nilai-nilai dan hasil kebudayaan lama, tetapi juga mempersiapkan generasi pengajaran di Indonesia. Maka sudah seyogianya mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang ada sekarang ini, sehingga problema kegagalan siswa memperoleh kemampuan aktif ekspresif bisa diatasi. Namun demikian, segala kemajuan yang telah mampu diraih oleh umat manusia itu bukan hanya masalah. Pada kenyataannya terdapat berbagai aspek negatif yang justru sangat mencemaskan manusia itu sendiri. Sehingga permasalahan-permasalahan baru ini menyebabkan kompleksitas tugas-tugas pendidikan yang diemban oleh kemajuan di teknologi memiliki andil besar dalam perubahan pola hidup masyarakat. Kenyataan semacam ini memiliki konsekuensi terhadap cara dan strategi yang harus dipersiapkan oleh lembaga pendidikan. Kurikulum harus didesain agar mampu membentuk manusia produktif yang bukan hanya dapat bekerja, tetapi lebih jauh dapat mencintai pekerjaannya. Manusia yang hanya dapat bekerja berbeda dengan manusia yang mencintai pekerjaan, sangat berbeda. Manusia yang hanya sekedar dapat bekerja, orientasinya biasanya ditunjukkan oleh besar upah yang diterima. Manusia semacam ini tidak lebih dari seorang buruh yang bekerja dengan ototnya. Sedangkan manusia yang mencintai pekerjaan oleh karenanya adalah produktif yang dihasilkannya. Manusia yang demikianlah yang dimaksud dengan manusia produktif yang bekerja bukan hanya dengan ototnya, akan tetapi juga dengan otaknya juga. Mungkin itu penjelasan dari saya sendiri tentang asas-asas kurikulum pendidikan Afghanistan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akan lagi ke
materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya waktu. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Hoirunisa, NIM 119200231, sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan prinsip-prinsip kurikulum dalam pendidikan Islam. Mengenai prinsip-prinsip kurikulum, Al-Syaibani memandang kurikulum pendidikan sebagai alat untuk mendidik generasi muda dengan baik dan menolong mereka untuk membuka dan mengembangkan bakat dan keterampilan mereka yang bermacam-macam dan menyiapkan mereka dengan baik untuk melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Dalam menetapkan prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam, Al-Syaibani menyatakan antara lain berorientasi pada ajaran dan nilai-nilai Islam menyeluruh baik secara tujuan maupun kandungannya, seimbang antara tujuan dan kandungan kurikulum, mengantisipasi perkembangan dan perubahan seiring dengan tuntunan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, serta harus mengembangkan mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan tuntunan zaman tempat peserta didik berada. Sedangkan prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam menurut Iskandar dan Usman yaitu yang pertama, prinsip berasaskan Islam termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Yang kedua, prinsip mengarah kepada tujuan adalah seluruh aktivitas dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Yang ketiga, prinsip integritas antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum, begitu pula dengan keterkaitan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik juga kebutuhan masyarakat. Yang keempat, prinsip relevansi adalah adanya kesesuaian pendidikan dengan lingkungan hidup peserta didik, kesesuaian dengan kehidupan masa sekarang dan akan datang, kesesuaian dengan tuntutan pekerjaan. Yang kelima, prinsip fleksibilitas adalah terdapat ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, baik yang berorientasi pada fleksibilitas pemilihan program pendidikan maupun dalam mengembangkan program pengajaran. Yang keenam, prinsip integritas adalah kurikulum tersebut dapat menghasilkan manusia seutuhnya atau insan kamil, manusia yang mampu mengintegritas antara fakultas dzikir dan fakultas fikir, serta manusia yang dapat menyelaraskan struktur kehidupan dunia dan struktur kehidupan akhirat. Yang ketujuh, prinsip efisiensi adalah agar kurikulum dapat mendayagunakan waktu, tenaga, dan daya sumber lain secara cermat, tepat, memadai, dan memenuhi harapan. Yang kedelapan, prinsip kontinuitas dan kemitraan adalah bagaimana susunan kurikulum yang terdiri dari bagian yang berkelanjutan dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang kesembilan, prinsip individualitas adalah bagaimana kurikulum memperhatikan perbedaan pembawaan dan lingkungan anak, pada umumnya yang meliputi seluruh aspek pribadi peserta didik seperti perbedaan jasmani, watak, inteligensi, bakat, serta kelebihan dan kekurangannya. Yang ke-10, prinsip kesamaan memperoleh kesempatan dan demokrasi adalah bagaimana kurikulum dapat memperdayakan semua peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat diutamakan. Yang ke-11, prinsip kedinamisan adalah agar kurikulum itu tidak statis tetapi dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Yang ke-12, prinsip keseimbangan adalah bagaimana kurikulum dapat mengembangkan sikap potensi peserta didik secara harmonis. Yang ke-13, prinsip efektivitas adalah kurikulum dapat menunjang efektivitas pendidik yang mengajar dengan peserta didik yang belajar. Selanjutnya, materi orientasi kurikulum dalam pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam mempunyai berbagai berorientasi yang berfokus kepada yang pertama, orientasi pelestarian nilai. Orientasi pelestarian nilai dalam pandangan Islam terbagi atas dua jenis, yaitu nilai yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nilai ilahiyah dan nilai yang tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri yang disebut dengan nilai ihsaniyah, di mana kedua nilai ini membentuk norma-norma atau kaidah-kaidah kehidupan yang dianut dan melembaga pada masyarakat yang mendukungnya. Tugas kurikulum selanjutnya adalah menciptakan situasi-situasi dan program tertentu dalam pencapaian terhadap pelestarian kedua nilai tersebut. Orientasi ini memfokuskan kurikulum sebagai alat tercapainya agent of concept. Yang kedua, orientasi pada peserta didik.
Orientasi pada peserta didik ini memberikan pedoman arah kepada kurikulum untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya, serta kebutuhan peserta didik. Orientasi ini diarahkan kepada pembinaan 3 dimensi peserta didik, yaitu dimensi kepribadian sebagai manusia, yaitu kemampuan untuk menjaga integritas antara sikap, tingkah laku, etiket, dan moralitas. Selanjutnya, dimensi produktivitas yang menyangkut apa yang dihasilkan oleh peserta didik dalam jumlah yang lebih banyak, kualitas yang lebih baik setelah mereka menamatkan pendidikan. Yang terakhir, dimensi kreativitas yang menyangkut kemampuan peserta didik untuk berpikir dan berbuat menciptakan sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, orientasi pada masa depan. Orientasi pada masa depan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Orientasi pada masa depan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kemajuan suatu zaman, ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk-produk yang dihasilkan. Hampir semua segi kehidupan dewasa ini tidak terlepas dari keterlibatan IPTEK, mulai dari kehidupan yang paling sederhana sampai kehidupan dan peradaban yang paling tinggi. Yang pertama, orientasi pada tuntutan sosial. Orientasi pada tuntutan sosial ini merupakan kehidupan yang berkembang di mana ditandai dengan maju masyarakat di berbagai peradaban dan kebudayaan, sehingga masyarakat tersebut mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat. Orientasi kurikulum adalah bagaimana memberikan kontribusi positif dalam perkembangan sosial dan kebutuhan sehingga output di lembaga pendidikan mampu menjawab dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, orientasi penciptaan tenaga kerja. Orientasi penciptaan tenaga kerja di mana berbagai kebutuhan manusia yang sifatnya lahiriah seperti makan, minum, dan tempat tinggal harus dipenuhi secara layak. Untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang layak tersebut harus melalui pendidikan. Dengan pendidikan, pengalaman dan pengetahuan seseorang bertambah dan dapat menentukan kualitas dan kuantitas kerja seseorang sehingga dewasa ini dunia dapat menentukan kualitas dan kuantitas kerja seseorang sehingga dewasa ini dunia kerja semakin banyak persaingan. Oleh sebab itu, kurikulum pendidikan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan kerja yang ditujukan. Setelah lulus dari lembaga sekolah, peserta didik mempunyai kemampuan dan keterampilan yang profesional, berproduktif, dan kreatif, mampu mendayagunakan sumber daya alam, sumber daya diri, dan sumber daya situasi yang mempengaruhinya. Orientasi penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, orientasi penciptaan lapangan pekerjaan. Ini tidak hanya memberikan arahan kepada kurikulum bagaimana menciptakan peserta didik yang terampil agar dapat mengisi lapangan kerja di dalam masyarakat, namun juga hendaknya dapat pula menciptakan peserta didik yang dapat membuat lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja terutama dirinya dan orang lain sehingga hidupnya tidak tergantung kepada orang lain. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua materi telah kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan bisa ditangkap dengan jelas dan ketika memang ada kebingungan memang ditanyakan, dan ketika memang tidak ada ya harusnya siapkan karena memang kami juga masih banyak kurangnya. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.